Sebentar ya, saya nutup dulu. Oke. Indofood ya. Kita mau menilai kinerjanya. Kayak apa sih kinerjanya Indofood ini? Ya. Nah, ini dia. Menurut kalian kinerjanya gimana nih? Indofood ini. Bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus ya. Oke. Karena kenapa bagus ya? Pertama kita lihat deh ya dari pendapatan operasional utamanya ya, sederhananya ini ya, penjualan neto ini nilainya aja lebih jauh ya, lebih besar dibandingkan dengan pendapatan operasional lain-lainnya ya. Dilihat dari ini nih, laba dari nilai wajar aset biologis sama penghasilan operasional yang lain itu nilainya jauh banget dibandingkan dengan penjualan utamanya ya. Seperti yang kita ketahui ya, di sini Indofood ini memang bisnisnya gurita. Nah, gurita itu artinya apa? Bisnis utamanya itu banyak ya. Nih, ruang lingkup kegiatan bisnisnya itu ya, dia industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng ya, penggilingan biji gandum, buat tekstil, karung terigu, dagang juga ya, sampai agrobisnis dia juga ya. Berarti dia ini bisa dibilang manufaktur iya ya, agribisnis juga iya kegiatan utamanya ya. Nah, di sini jelas kalau lihat dari pendapatannya ya, unsur utamanya ya paling banyak ya dari pendapatan utamanya ya, penjualan neto ya. Nah, kalau dilihat dari pertumbuhannya ya anak-anak, di sini ya jelas di sini terlihat 2020 ya, kita bandingkan dengan 2021, kalau lihat dari penjualannya aja meningkat ya kan. Terus dari laba operasionalnya, murni dari kegiatan operasionalnya pun meningkat ya. Terus laba tahun berjalan yang berasal dari operasional dan non operasional ini pun meningkat ya. Ya, berarti secara sederhananya, garis besarnya, melalui laporan laba rugi ini, kinerja si Indofood ini bisa dibilang bagus ya, karena dia tumbuh dan juga konsisten pendapatannya berdasarkan bisnis utamanya ya. Tuh. Oke, itu terkait materi kemarin ya, simple saja ya, secara singkat ya. Ininya terkait dengan laba rugi ya. Bagaimana sih apa yang kita peroleh informasinya dari laba rugi komprehensif itu apa ya. Nah, sekarang kita coba mengulik apa sih sebenarnya yang kita dapatkan dari laporan posisi keuangan ya. Bentar, ini saya pindahin dulu. Nah, ya. Laporan posisi keuangan anak-anak ya, itu tuh kalau dulu nama lainnya adalah neraca ya, kalau kalian di pengantar akuntansi itu ya. Itu sebenarnya apa sih ya? Laporan posisi keuangan itu ya, itu merupakan sebuah laporan ya yang menyajikan informasi ya mengenai posisi keuangan perusahaan ya atau entitas ya. Yang isinya apa sih posisi keuangan itu ya? Jadi aset, liabilitas, dan modal ya. Jadi 3 ini sebenarnya unsurnya anak-anak ya. Aset, liabilitas, dan modal. Jadi ada 3 informasi utama yang dikasih tahu nih di dalam laporan posisi keuangan, itu adalah aset, liabilitas, dan modal. Nah, dari dikasih taunya nih kondisi aset, liabilitas, dan modal ya, kita tuh bisa dapat apa, informasi apa, menilai apa di sini di perusahaan itu ya. Apa sih yang bisa kita nilai ya
dari dengan informasi aset, liabilitas dan modal ya. Nah, contohnya ini nih ya, misal kita Indofood lagi tadi deh ya. Indofood. Nah, dari informasi ini nih, aset ya. Liabilitas ya, ini totalnya. Mana total liabilitas sama modal, total ekuitas. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan ya dari sini? Nah, pertama ya, di sini kita bisa menganalisis fundamental perusahaan ya dengan laporan posisi keuangan. Pertama kita bisa tahu struktur modal perusahaan ya, struktur modalnya ya, kondisi permodalan perusahaan itu asalnya dari mana sih sebenarnya ya. Yang kedua, di sini kita bisa menilai sendiri komposisi aset perusahaan itu. Ya, perusahaan itu apa aja sih asetnya? Yang mendominasi apa sih yang di perusahaan itu asetnya, ya. Yang ketiga, kemampuan likuiditas perusahaan. Nah, ini yang sangat penting sekali nih. Likuiditas perusahaan itu ya, untuk menilai kayak mana kemampuan perusahaan itu dalam melunasi hutang jatuh temponya ya, untuk menilai dia cukup nggak sih dalam memenuhi modal kerjanya ya. Nah, yang terpenting keempat itu ya, dari laporan posisi keuangan ini kita bisa mengetahui ya nilai buku dari sebuah saham perusahaan, nilai aslinya ya. Nah, itulah yang bisa kita ketahui ya dengan menggunakan informasi dari laporan posisi keuangan hanya dengan berdasarkan pada kondisi aset, liabilitas dan modal ya yang disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan. Pertama, kita pengen tahu struktur modal perusahaan. Ya. Pertama kita perhatikan perbandingan nilai antara liabilitas dan ekuitasnya ya. Nah, komposisi struktur modal yang baik ya, yang baik pada umumnya ya, bukan mutlak ini anak-anak ya, adalah jika ekuitas itu lebih besar dari liabilitas. Idealnya ya, idealnya itu kalau modal sendiri perusahaan itu lebih gede dari liabilitasnya ya. Nah, sebagai contoh misal ya, kita ke ini apa namanya, Indofood misal ya. Indofood ini tadi kita lihat ya, dia adalah perusahaan gurita ya. Bisnisnya banyak banget ya anak-anak ya. Nah, bisnisnya nih ada banyak sekali tadi ya, sampai ada agrobisnis ya. Nah, semua asetnya ini anak-anak ya, aset lancarnya, tidak lancar, yang totalnya 179.356 ini sumbernya ya dari struktur modal yang ingin kita lihat itu. Jadi dari mana sih aset-aset ini munculnya? Ya. Nah, kita lihat di sini kayak mana kondisinya. Pertama dari liabilitas ya. Hutang ya. Hutangnya di sini totalnya adalah 92.724.000 ya. Ini dalam jutaan rupiah anak-anak. Ya, kalau ditambah lagi ini nolnya 6 tambah di sini ya. Tapi ini dipersingkat sama dia. Nah, liabilitasnya 92 juta ya. Nah, kita lihat satunya, ekuitasnya. Oh, ekuitasnya ternyata 86 juta. Berarti lebih kecil kan ekuitasnya, ya. Nah, kalau dengan melihat struktur modal seperti ini, berarti sederhananya aset ini ya, sumber pendanaannya itu banyak dari utang ya, kewajiban ya. Jadi aset-aset mereka itu banyak munculnya dari lebih banyak ya dari kewajiban ya, meskipun selisihnya nggak terlalu jauh ya, tapi hampir dia lebih banyaknya ya dari kewajibannya dibandingkan dengan sumber dana dari pemilik atau ekuitas modal ini ya, karena ekuitasnya lebih kecil ya. Nah, tapi perbandingan ini anak-anak ya, kita juga harus mempertimbangkan ya bisnis perusahaannya juga ya.
Bukan berarti liabilitasnya lebih banyak dia jelek, enggak ya. Makanya tadi saya bilang ini enggak mutlak ya. Tapi idealnya bagusnya seperti itu ya, ekuitasnya lebih besar. Karena apa anak-anak? Di sini kita Indofood ini ya, Indofood ini dia adalah perusahaan yang gurita bisnisnya banyak ya. Jadi nggak hanya fokus ke manufaktur doang ya, dia aja dagang juga, agribisnis juga ya. Makanya dia modal kerjanya itu bisa dibilang besar ya. Makanya di sini liabilitasnya bisa jadi besar ya, karena dia untuk menopang yang modal kerja dia ya, ekspansinya ya, kayak membeli apa aset-aset tetapnya ya. Makanya di sini dia liabilitasnya cukup besar ya tuh. Nah itu bisa menjadi sebuah alasan kenapa kok liabilitasnya bisa lebih gede ya. Jadi balik lagi kita lihat ke ini perusahaannya ya, dan kita juga harus bandingin ya. Kalau mau lebih bagus lagi ya, Indofood ini kita bandingin yang sama saingannya itu ya. Itu nanti ada di materi selanjutnya anak-anak ya. Itu teknik analisis lanjutannya nanti ya. Kalau ini kan kita hanya berbasis ke hanya melihat laporan ininya aja, laporan posisi keuangannya ya. Kalau secara sekilas ya seperti ini kondisinya gitu. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan ya, Indofood ini pendanaannya ya lebih didominasi juga dari utang tuh ya. Coba kalau kita lihat misalnya S Hardware ya. S Hardware ini adalah perusahaan, dia kalau kita lihat di ininya ya, dia murni perdagangan nih. Nih. Perdagangan umum ya, termasuk kegiatan ekspor impor ya. Dan jadi agen distributor ya. Dagang dia nih, perusahaan dagang ya, S Hardware ini ya. Kalau kita lihat dari S Hardware komposisinya gimana sih ya, kita lihat juga nih liabilitasnya ini 2 triliun ini ya, 2 triliun. Nah ekuitasnya 5 triliun. Nah ini dia ideal nih. Nah struktur permodalannya ya, kapital strukturnya dia banyak dari komponen ekuitas ya. Dia berarti di sini lebih mendominasi ekuitasnya dibandingkan liabilitas ya. Mungkin ya ada alasannya juga ya kenapa, karena mungkin S Hardware ini hanya fokus ke dagang doang ya, perusahaan dagang ya. Beda dengan tadi si Indofood tadi, guritanya banyak benar ya. Mungkin dia modal kerjanya, kebutuhannya itu si Indofood jauh lebih besar dibandingkan S Hardware itu ya. Nah itu. Nah itu tadi sekilas ya contoh ya anak-anak ya. Kalau kita dari laporan posisi keuangan ini ingin memahami dari mana aja sih sebenarnya ya modal apa aset ini bersumbernya ya. Jadi kita lihat dengan membandingkan liabilitas dan ekuitasnya. Kita nilai sendiri ya. Nah, tapi kita juga harus melihat ke bisnis perusahaannya gitu loh ya. Jadi jangan sembarangan ngejudge juga ya. Oh ini jelek nih, jauh ininya. Tapi lihat dulu bisnis perusahaannya. Contoh nih anak-anak ya. Misal BRI nih. BRI ini kan perusahaan apa namanya? Perbankan ya. Di sini anak-anak kalau kita lihat bank itu ya, total ekuitasnya nih. Total ekuitasnya 291.786 ya. Kita bandingkan dengan total liabilitasnya. Jauh anak-anak ya. Ini 1386. Kenapa? Karena bank itu adalah perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat ya. Ya wajar dong kalau sisi liabilitasnya lebih besar ya. Karena ini uang-uang umat semua yang di sini ya. Itu mudeng kan maksud saya. Jadi balik lagi kita ngelihat bank apa perusahaannya itu kayak mana bisnisnya ya. Memang kalau secara idealnya yang bagus ekuitasnya lebih gede, tapi jangan lihat ini ke sana dulu. Kita perhatikan cocok nggak dengan kondisi perusahaannya. Tuh ya. Di sini poinnya adalah kita tahu hanya ingin mengetahui mayoritas aset itu sumbernya dari mana ya gitu. Kalau bank di sini sumber utamanya ya dari liabilitas ini
Bank BRI ya, ini ya. Tuh, ya. Nah, yang kedua ya, kita bisa menilai komposisi asetnya. Nah, ini yang penting nih, salah satu penting juga nih. Dari laporan posisi keuangan ini kita bisa menilai nih komposisi aset si perusahaan ini wajar nggak ya, gitu loh. Ya. Misal ya, pasti di sini jelas ya, perhatikan bisnis utama perusahaan. Nah, ini. Kalau komposisi aset yang bagus ya, aset perusahaan itu didominasi oleh modal kerja yang sinkron dengan bisnis utamanya. Contoh, Bank BRI ini anak-anak. Asetnya, kalau bank itu isinya adalah aset keuangan semua anak-anak. Ya. Kenapa? Ya karena bank ini adalah jasa keuangan. Ya. Ya wajar dong kalau misalnya dia asetnya tuh didominasi oleh aset-aset keuangan ya, seperti nah ini piutang, tagihan akseptasi, penyertaan saham. Sedangkan aset tetapnya ini nilainya dikit tuh. Cuman berapa nih? Aset tetapnya nilai buku ya 47.970. Sedangkan aset-aset ininya, keuangannya nih, penyertaan saham, ini ditambah ini, nah ini ditambah lagi 909, 28, ya pasti jauh aset keuangannya dibandingkan aset tetapnya. Ya karena apa? Ya karena jelas bank ya pasti asetnya mendominasi aset keuangan. Nah kalau BRI ini ya nggak nyeleneh dia asetnya ya. Ya cocok lah sesuai dengan ritme bisnisnya ya. Nah, kalau kita yang agak anehnya itu, nyeleneh itu yang Bukalapak kemarin itu. Ya. Nah, aset dia ini anak-anak ya kita lihat nih, ya. Dia asetnya adalah kas dan setara kas yang mendominasi sama aset-aset investasi nih. Aset keuangan lancar lainnya 10 berapa nih? 10 miliar ya. Sama investasi jangka panjang 1 miliar. Sedangkan yang aset-aset lainnya nominalnya jauh semua dibandingkan 3 aset ini ya. Nah ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya Bukalapak ini mau kemana gitu loh. Kok aset-asetnya mendominasi aset investasi semua. Kas dan setara kas ini bukan berarti duit doang nak. Dia ada juga kayak dia didepositokan ya, dibeli surat berharga BI ya, yang bisa 3 bulan langsung cair. Ini aset-aset keuangan semua ini. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Itu. Contohnya kalau Garuda, sekali lagi satu lagi ya. Garuda contoh nih. Garuda ini adalah perusahaan transportasi jasa ya. Nah, dia di sini komponen asetnya yang mendominasi adalah aset tetap bersih nih. Aset tetapnya gila nih, gede banget nih. Hampir mendominasi dari semua total asetnya kan. 5 ini 7. Totalnya 7 miliar ya. Aset tetapnya 5 miliar. Wajar nggak kayak gitu? Wajar, kenapa? Karena ya Garuda itu kan aset tetapnya untuk operasionalnya menggunakan apa? Pesawat. Ya. Pesawat di sini ya masuknya ke aset tetap. Aset tetap sewa guna usaha itunya. Jadi masih wajar kalau Garuda kalau misalnya dia asetnya komposisinya didominasi oleh aset tetap ya. Itu. Ini transportasi ya. Jadi kita harus menyamakan dulu dengan kondisi bisnisnya ya. Jangan nyeleneh. Ya kalau yang nyeleneh tadi ya agak membingungkan ya, tanda tanya ini Bukalapak ini ya. Kok isinya investasi. Makanya kemarin pendapatannya yang didominasi ya pendapatan dari investasi. Wong asetnya di sini aset investasi. Tuh. Ya. Jadi sekali lagi ya, kita di sini bisa menilai anak-anak ya, komposisi asetnya itu udah tepat belum ya, dengan kondisi bisnisnya ya. Tuh. Ketiga, kita di sini bisa menilai likuiditas. Nah ini penting banget likuiditas ini ya.
Likuiditas ini maksudnya adalah ya kemampuan perusahaan ya. Pertama, dia dalam melunasi kewajibannya yang akan segera jatuh tempo. Dan yang kedua, kemampuan perusahaan dalam memenuhi modal asetnya atau modal kerjanya. Ada duit nggak deh nih? Sederhananya seperti itu ya. Kenapa? Kalau perusahaan itu nggak bisa bayar hutang, nah, hutang jangka pendeknya, itu bisa digugat, nah, ya, digugat oleh kreditur. Kalau kreditur udah ngugat ke pengadilan dan pengadilan sudah membuktikan, oh memang ini nggak bisa bayar, gagal bayar, udah nyatakan pilot. Pilot itu Pak bangkrut. Ya jalan satu-satunya bagaimana? Ya harus mediasi, minta tolong diperingankan hutangnya, atau enggak ya ditambah lagi ininya, minta suntikan dana buat bayar hutang. Makanya likuiditas ini penting ya, kondisi likuiditas perusahaan itu ya. Caranya gimana ngelihatnya? Sederhananya kita lihat di misal nih S Hardware ya, kondisi aset lancarnya anak-anak. Nih, total aset lancar bandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya. Nah, kenapa kok aset lancar sama liabilitas jangka pendek, Pak? Aset lancar itu ya sederhananya adalah aset yang akan segera direalisasi. Nah, direalisasi secepat mungkin. Direalisasi tadi dijual, dipakai, diolah ya. Sehingga dia dianggap mampu untuk menyelesaikan kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Nah, kewajiban yang akan segera jatuh tempo itu adalah liabilitas jangka pendek ini. Ya. Ini ada banyak nih liabilitas jangka pendeknya tuh. Nah, ini dilihat perbandingannya ya. Kalau dari total asetnya aja ya, total aset lancar ini udah anggaplah 5.034 ya. Sedangkan liabilitas jangka pendeknya 844. Berarti ya si S Hardware ini ya dia hanya mengambil sedikit dari aset lancarnya ya untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Jadi aman, bisa dibilang aman dia. Nggak terancam gagal bayar. Karena apa? Dia punya aset lancar yang cukup banyak untuk mengcover hutang jangka pendeknya ya. Hutang itu kalau dia ibaratkan orang itu kayak penyakit jantung. Kalau kumat bisa bikin mati ya, bisa mati mendadak. Ya sama aja kayak gini. Kalau dia kumat misalnya liabilitas jangka pendeknya jauh lebih gede dari aset lancarnya, kumat tuh, waduh tiba-tiba nggak bisa bayar, udah digugat. Contohnya nih nak ya, yang sekarang masih koma, yang tahun 2021 ya, koma itu adalah Garuda. Nih aset lancarnya cuma 305 ya. Kewajiban lancarnya nak, jangka pendeknya 5.000. Koma ini udah. Makanya kalau kalian baca di berita tuh DPR sama pemerintah tuh sibuk bener ngurusin Garuda ini. Karena dia ini udah ya kalau bukan BUMN aja mungkin sudah digugat udah ini. Pilot udah Garuda ini. Karena BUMN aja dipertahankan banget oleh pemerintah. Jadi dinegosiasi tuh kreditur-krediturnya sama pemerintah mau nyuntikin APBN sebagai tambahan modal. Ya likuiditasnya hancur nak ini namanya ya. Bayangkan saja loh 5.771 bandingkan dengan 305, ini cuman bayar apa kayak gini jangka pendeknya ya. Itu ya dari sini kita bisa lihat sederhana aja ya, bandingkan aja lancarnya sama kewajiban lancarnya asetnya ya. Tuh. Jadi penting ya, likuiditas ini sangat penting. Selain untuk dia melihat kemampuan bayar hutang jangka pendeknya, juga di sini kita bisa melihat anak-anak. Dia masih bisa nggak menyediakan sisa untuk modal kerjanya. Jadi dengan melihat ini nih, misal S Hardware ya, 5.034
dikurangi 844, ini kan masih sisa sekitar ya 4 ribuan ya. Nah 4 ribuan ini berarti si AS Hardware ini setelah hutangnya lunas, dia masih punya uang 4.000 untuk dikelola untuk ke modal kerja berikutnya. Nah ini juga dilihat dia untuk penyediaan modal kerjanya aman nggak gitu loh ya. Jadi selain dia bayar utang, duit sisa untuk modal kerjanya masih ada nggak gitu. Logika sederhananya seperti itu ya. Ini penting sekali anak-anak ya. Likuiditas itu ya ibaratnya menjaga orang yang ya kalau utangnya banyak itu ibaratnya punya potensi penyakit jantung, jantungnya udah akut gitu ya. Harus benar-benar hati-hati ngelola likuiditasnya. Kalau enggak ya bisa dituntut tadi ya. Contohnya kayak Garuda ini ya. Garuda ini ya karena BUMN dia masih bisa terselamatkan, masih diusahakan Garuda ini untuk terbang lagi ya. Ya mudah-mudahan bisa lah ya, karena ya Garuda ini kan satu BUMN dari untuk yang transportasi penerbangan ya. Jangan sampailah ibaratnya dia pilot ya. Tuh ya. Itulah pentingnya sebuah likuiditas ya. Dan di sini kita bisa menilainya dari laporan posisi keuangan ya. Nah, sama juga bank anak-anak ya. Bank ini juga likuiditasnya harus diperhatikan banget ya. Nah, di sini kalau bank ini ya dia tidak disusun, tidak dipecah ya aset lancar maupun non lancarnya. Tapi di sini kita bisa melihat yang efek-efek yang bisa cepat dijual nih, kas, giro, ini ya ini cepat dia bisa terrealisasinya. Sama efek-efek lain. Nah ini nilainya lebih besar nggak dengan kewajiban lancarnya ya, atau tidak liabilitas setidaknya bisa nggak mengcover ini total simpanan nasabah ini ya. Nah ini nanti kalau lebih lanjutnya ya, kalau perbankan tuh ada khususnya ya, nanti di kalian ALK perbankan, nanti ada ALK perbankan ya, lebih spesifik dia mengkaji terkait dengan bank ya. Tuh. Nah yang terakhir ya anak-anak ya, ini kita bisa menilai anak-anak, menilai buku saham perusahaan ya. Jadi dengan data dari laporan posisi keuangan ini kita bisa tahu berapa sih nilai aslinya ya. Nilai aslinya itu sahamnya ya. Jadi kalau kalian saham yang ada di bursa efek itu harga-harganya itu bukan mencerminkan nilai aslinya anak-anak, nilai bukunya ya. Nilai buku itu adalah nilai yang tercatat sesuai dengan pembukuan akuntansi ya. Kayak mana caranya Pak ya? Cara menilainya adalah misalnya kita ambil Indofood ya misalnya. Ini aja tadi S ya, Indofood ini nggak bisa di copy sih soalnya ininya. Mana sih? Aduh salah. Nah ini. Jadi di laporan posisi keuangan itu ya, di sisi ekuitas ya anak-anak ya. Di sini kita bisa mengetahui nih berapa sih sebenarnya jumlah lembar saham yang udah disetorin ya. Nah, ini berarti 8.780.426.500 lembar saham ini udah diambil orang semua nak. Maksudnya dipegang investor semua sahamnya. Ya. Intinya udah dijual ya, udah ada di tangan investor semua. Dan ini dananya sudah disetorkan ke si Indofood ya, dana hasil ngejual ini ya. Nah dari sini ya kita bisa menilai sebenarnya kalau nilai aslinya itu berapa ya. Caranya gimana? Yaitu dengan total ekuitas ini ya, ini nih 86.632.111 nolnya ditambah 6 ya, itu dibagi dengan 87.80.426.500 ya. Nanti ketahuan dia nilai aslinya berapa. Nah ini coba saya ini kan ya, saya masukkan ke Excel dulu. Sebentar biar lebih enak kita.
Ini 8780 426 500 ya. Ini nggak bisa di copy sih. 8780 426 500 8780 426 500. Oke, ininya 86632 86 632 123, nolnya 6 karena jutaan. Currency. Nah, coba sekarang kita lihat di Excelnya ya. Nah, ini. Nah, berarti kalau berdasarkan nilai bukunya, ya harga sahamnya si Indofood ini, Sukses Makmur, ini adalah 9.867. Nah, ini dari mana ya? Ini dari, ini jangan di accounting ini ya, no, number aja. Dari 8.780.426.500 lembar ya. Itu ini total ekuitasnya dibagi jumlah lembarnya ini, lembar sahamnya. Ya, inilah nilai bukunya. Ya. Nilai bukunya aja gede loh Indofood ini, 9.867 ya. Waduh. Kok malah Oke, kita lanjut ya. Tadi mana tadi? Ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau nilai Indofood ini ya, untuk nilai aslinya. Maaf, suaranya kemir. Oh iya. Untuk Indofood ini ya berarti nilainya ya 9.867. Ya ini kalau menurut nilai bukunya. Ya. Nanti kalau nilai pasarnya ya bisa jadi beda anak-anak ya. Belum tentu sama dengan nilai bukunya ini. Ya. Jadi ini nilai buku menurut pencatatan akuntansinya ya. Jadi bisa jadi pandangan dasarnya lah ya. Dan diharapkan ya pasar itu, nilai pasar itu enggak di bawah nilai buku ini ya. Kalau udah di bawah nilai buku ini berarti waduh jeblok udah dinilai sama apa investornya ya. Kalau misalnya nah kalau di atas ini tadi ngitung yang S hardware anak-anak. Kalau S hardware ini 300 kalau menurut nilai bukunya ya. Tapi kalau nilai pasarnya nggak tahu ya, soalnya saya belum ngecek ya. Setahu saya Indofood itu memang mahal ya. Dia masuk blue chip apa kalau nggak salah itu sahamnya ya. Jadi saham mahalan ya, BCA, Indofood itu ya. Beli satu lotnya lumayan itu ya. Tapi memang kalau dari fundamental ininya dia bagus ininya ya, keuangannya ya. Nah, inilah ya anak-anak ya yang bisa kita ketahui ya hanya dengan berdasarkan pada laporan posisi keuangan ya. Jadi memang laporan posisi keuangan ini ya untuk menilai kondisinya si perusahaan itu ya, bukan kinerjanya ya. Tapi kondisinya, bagaimana sih situasinya gitu ya. Dari berdasarkan data aset, kewajiban dan modalnya. Ya, jadi melalui 3 unsur tadi ya kita bisa memahami ya pertama bagaimana struktur modal ini perusahaan ya. Bagaimana sih komposisi asetnya ya, apakah udah sesuai dengan bisnisnya, asetnya, apakah jangan-jangan bisnisnya apa, aset yang mendominasinya apa ya. Karena gini anak-anak ya, aset yang dikelola perusahaan itu nanti akan
ya berbuahnya ke pendapatannya gitu loh. Ya kalau dia mengelola aset apa ya pasti pendapatannya juga apa gitu loh ya. Kalau perusahaan dagang ya yang dikelolanya adalah persediaan barang dagang yang dia beli itu untuk dijual kembali. Ya kalau misalnya dia perusahaan jasa aplikasi ya yang dia kelola adalah aplikasi dia, bagaimana cara dia memberikan pelayanan ke masyarakat ya, memberikan pelayanan kepada mitranya, mengembangkan aplikasinya ya. Kalau Bukalapak itu ya kalau saya lihat dia kok malah lebih ke investasi ya. Ini bukan menjelekkan Bukalapak ya, karena di sini kan kita hanya menilai dari by data kuantitatifnya aja ya. Tuh ya. Bukan menjelekkan ya. Terus ngelihat tadi dari likuiditasnya juga anak-anak ya. Contoh kasusnya tadi ada Garuda ya. Garuda itu kalau kalian lihat dia seperti manusia yang sedang koma ya. Aset lancarnya ya jelas nggak bisa nutupin itu ya, nutupin apa namanya lapor apa hutang-hutangnya nggak bisa ya. Bahkan anak-anak ya kalau kita lihat Garuda ini kalau kalian lihat nih di ekuitasnya, total ekuitasnya minus anak-anak. Kasihan bener Bang Garuda ini ya. Kenapa bisa minus Pak? Ya bisa dong karena dia ini anak-anak saldo labanya ya berangsur-angsur minus terus. Kenapa bisa minus? Karena rugi terus. Ruginya besar. Rugi itu akan menggerogoti ya modal-modal saham yang udah disetor ini. Bakal minus terus. Ya. Selama dia rugi ya. Kalau dia laba terus ya ini saldo labanya anak-anak yang nggak akan minus, positif. Ya ekuitasnya semakin meningkat gitu. Tapi kalau ini enggak, dia makin minus ya. Kurang terus nilainya, rugi terus sih. Ya udah. Ekuitasnya minus di sini. Berarti gampangannya struktur modalnya dia nih si Garuda ya asetnya itu murni berasal dari hutang. Nah, itu aja ya. Sederhananya seperti itu ya. Dan berarti kalau misalnya apa? Dia nih anak-anak ya, ini kan minus ya ekuitasnya. Kalau misalnya dia bayar ini apa hutang ya, maksudnya dilikuidasi atau dinyatakan bangkrut, ya pemilik modalnya si siapa Garuda ini nggak dapat apa-apa ya. Ya wong buat ngabisin ini semua, buat bayar hutang semua aset-asetnya ini kalau dilikuidasi ya, dia dinyatakan pilot dah habisin semua asetnya buat ngelunasin hutang-hutang ini, dah entek, nggak dapat apa-apa pemilik modalnya tuh ya anak-anak. Sahamnya juga nggak laku kan, disuspend sahamnya si Garuda ini gara-gara ini apa kondisi keuangannya kacau balau ya. Ya mudah-mudahan ya Garuda kita ini bisa terbang lagi ya, terbang dengan lancar ya. Dan mudah-mudahan tahun 2022 ini ya kita tunggu aja nanti kinerjanya kayak apa ya. Dari katanya mau disuntik sama pemerintah melalui APBN ya. Makanya itu mungkin juga salah satunya kenapa subsidi dicabut ya. Ya karena buat menghidupi ya BUMN itu juga perlu dihidupi. Nah, selain mereka memberikan memberikan dividen ke pemerintah, ya pemerintah juga harus menjaga mereka tetap hidup gitu loh. Karena kan pemilik modalnya ini ekuitas ini ya saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah ya. Sini dari pemerintah itu perwakilannya ya Kementerian BUMN itu Pak Erick Thohir itulah ya tuh ya. Jadi ini ya kalau dari laporan posisi keuangan yang kita bisa baca ya, dari situ informasinya adalah seperti ini. Oke, sampai di sini anak-anak ada yang ingin tanyakan silahkan ya.